Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran, silahkan persiapkan buku tulis kalian, lalu siapkan tempat ternyaman kalian untuk belajar. Ingat ya, jangan sambil rebahan belajarnya, nanti yang ada kalian tidur. Sudah sarapan semua kan? Diharapkan sebelum mulai aktivitas kita itu harus sarapan, agar aktivitas yang kita lakukan dapat kita lakukan dengan fokus dan semangat. Nah, Ustazah mau tanya nih, kalian pernah merasa insecure nggak sama teman kalian? Misalnya teman kalian sudah meraih prestasi, ataupun teman kalian sudah mendapatkan sesuatu yang belum kalian dapatkan. Lalu kalian merasa iri, ataupun merasa minder, ataupun insecure. Pasti pernah kan? Nah, dari sini kalian jangan merasa minder ataupun insecure. Karena apa? Karena setiap manusia mempunyai rencana dan tujuannya masing-masing. Maka dari itu, untuk menuju tujuan, kalian harus merencanakan nih apa yang akan menjadi tujuan kalian. Misalnya, tujuan kalian ingin menjadi dokter. Nah, mulai dari sekarang, silahkan kalian persiapkan, belajar, menuntut ilmu, ataupun mencari pengetahuan yang banyak tentang dokter. Baik tentang apa yang dipelajari maupun nanti bagaimana ketika menjadi dokter. Nah, ini itu sangat berguna untuk kalian agar apa? Agar tujuan kalian itu dapat tercapai. Nah, misalnya kalian mempunyai tujuan tapi kalian malas-malasan, kalian santai-santai, kalian terbahan, yang ada tujuan itu tidak tercapai. Maka dari itu, tetap semangat dan jangan pernah sia-siakan waktu yang kalian peroleh. Dari belajar ini, walaupun online, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar dan melakukan hal-hal positif. Nah, manfaatkan waktu sekarang, jangan banyak rebahan, karena masa depanmu adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab transformasi geometri, di mana transformasi geometri ini ada 4. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perbesaran dan pengecilan. Nah, yang pertama ini kita akan pelajari translasi, di mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalian harus mampu mendefinisikan transformasi geometri, khususnya translasi, dan kalian harus mampu menentukan transformasi geometri, yaitu translasi, baik pada titik, garis, maupun bidang. Sekarang silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar apa? Ya, ada gambar pesawat dan kereta api. Ada yang tahu maksudnya apa? Nah, ini merupakan contoh dari penerapan translasi pada kehidupan sehari-hari, di mana ketika pesawat lepas landas, misalnya dari Jakarta menuju Bandung atau Jakarta menuju Padang atau lain sebagainya, baik kereta juga sama. Nah, itu pasti kita akan berpindah posisi atau berpindah tempat. Misalnya kita naik kereta dari Jakarta ke Bandung. Nah, awalnya kita di Jakarta, setelah menaiki kereta kita sampai ke Bandung. Nah, itu merupakan contoh dari perpindahan atau translasi. Nah, namun kita lihat apakah bentuk dan ukuran dari kereta maupun pesawat ketika menuju tujuan itu berubah? Ya, tidak mungkin ya. Ketika dari Bandung kereta, nyampe Jakarta mobil, nggak mungkin kan? Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dua contoh gambar ini merupakan contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika suatu benda mengalami pergeseran atau perpindahan tempat itu, maka benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Nah, ini merupakan
materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki materi, silahkan kalian mengingat kembali tentang penjumlahan dua matriks. Ada yang masih ingat? Ustazah ingatkan ya. Nah, misalkan di sini ada matriks A, 2 dan 7, dan B yaitu 3 dan min 5. Maka A ditambah B sama dengan, ada yang masih ingat? Nah, ya Ustazah ingatkan nih. A ditambah B, 2, 7, dan 3 min 5. Kita jumlahkan elemen yang seletak. Nah, yang atas dijumlahkan dengan yang atas, yang bawah dijumlahkan dengan yang bawah. Sehingga 2 ditambah 3 dan 7 dikurangi 5. Sehingga hasilnya 5 dan 2. Oke, selanjutnya. Ada yang bisa menentukan P ditambah Q? Ya, negatif 2 ditambah negatif 4 dan 5 ditambah negatif 2. Sehingga diperoleh negatif 6 dan 3. Sekarang, silahkan amati masalah berikut ini. Misalkan Reni sedang berdiri di titik A, 4,-3. Kemudian ia bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Setelah itu, ia bergerak lagi ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Coba sketsa pergerakan Reni pada bidang Kartesius. Dapatkah kamu temukan posisi Reni sekarang? Nah, sekarang ini udah ada bidang Kartesius atau koordinat Kartesius. Masih ingat ini? Nah, lalu kita ketahui bahwa Reni sedang berdiri di titik 4,-3. Ingat, 4,-3. 4 itu X, ini yang horizontal, dan min 3 itu Y, yang vertikal. Sehingga titik 4,3 adalah di 1, 2, 3, 4, dan min 3. 4 dan min 3, berarti di sini, yaitu titik A, 4,-3. Kemudian ia bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1 langkah ke bawah. 1. Sehingga diperoleh titik ini, yaitu negatif 2, negatif 4. Nah, setelah itu ia bergerak lagi nih ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Ke kiri lagi. 1, 2, 3. Kemudian ke atas 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga diperoleh titik C, yaitu negatif 5, negatif 1. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa posisi Reni sekarang adalah pada titik C, yaitu negatif 5, negatif 1. Nah, ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalnya, tadi posisi awal kita ada di titik A, yaitu 4,-3. Nah, kemudian bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Sehingga posisi berubah menjadi di titik B, yaitu negatif 2, negatif 4. Nah, hal ini itu berarti sama dengan, nah kita tuliskan dulu matriks posisi awal, yaitu 4,-3. Kemudian ia bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Nah, kita lihat di koordinat ya, kalau ke kiri nih, dari titik 0 ke kiri yaitu negatif. Dan dari titik 0 ke bawah itu juga negatif. Sehingga kita jumlahkan dengan negatif 6 dan negatif 1. Ingat ya, ke kiri negatif dan ke bawah negatif. Dan yang ke kiri atau ke kanan itu kita simpan di atas, yaitu sumbu X kita simpan di atas. Sedangkan sumbu Y kita simpan di bawah. Oke, jangan ketukar ya. Kemudian kita jumlahkan 4 ditambah negatif 6, yaitu negatif 2. Negatif 3 ditambah negatif 1, yaitu negatif 4. Sehingga diperoleh titik negatif 2, negatif 4. Sama kan? Nah, coba kita lihat untuk pergeseran kedua. Posisi sementara kan awalnya ada di negatif 2, negatif 4. Nah, kemudian ia bergeser lagi ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Nah, sehingga berubah menjadi negatif 5, negatif 1. Sehingga di sini dapat kita tuliskan matriks yang titik B, yaitu negatif 2, negatif 4. Nah, kemudian dia bergeser ke kiri 3 langkah. Ingat, ke kiri itu negatif, sehingga negatif 3 dan ke atas 3 langkah. Kalau ke atas berarti positif, sehingga di sini negatif 3 dan 3. Lalu kita jumlahkan juga negatif 5 dan negatif 1. Hasilnya sama. Nah, untuk mempermudah kalian supaya tidak menggambar ya. Jadi kalian bisa menggunakan matriks. Dan ingat ini selalu positif. Kemudian, silahkan kalian perhatikan gambar lukisan berikut. Nah, awalnya lukisan ada di kuadran 4. Ada di sini. Kemudian kita geser ke atas. Sehingga ada di kuadran 1. Gimana sih pergeserannya? Nah, tampak pada gambar arah pergeserannya.
Ini yang merah pergeserannya ya. Nah, posisi awal titik yaitu titik A nih. Kita bisa lihat di sini negatif 6, negatif 4. Nah, kemudian bergeser 7 berapa langkah nih? Ke sini. Dari sini ke sini berapa langkah? Ke kanan atau ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 langkah ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 juga. Berarti gambar ini mengalami pergeseran 7 langkah ke kanan dan 7 langkah ke atas. Nah, sehingga posisi A aksen atau bayangan dari titik A yaitu 1,3. Nah, untuk lebih paham silahkan kalian lengkapi tabel berikut ini. Ini udah Ustazah kasih contoh. Yang pertama, A-nya itu negatif 6, negatif 4. Nah, kemudian kita translasi tadi 7 langkah ke kanan dan 7 langkah ke atas. Berarti positif. Sehingga negatif 6 ditambah 7 sama dengan 1, dan negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Sehingga diperoleh A aksennya yaitu 1 ditambah 3. Nah, kemudian selanjutnya silahkan kalian isi 3 baris pada tabel ini, yaitu untuk titik B, titik C, dan titik D. Oke. Sekarang Ustazah mau tanya nih, apakah lukisan tersebut mengalami perubahan bentuk atau ukuran setelah digeser? Tadi kita lihat ya lukisannya, apakah berubah bentuk atau ukuran, makin besar atau makin kecil? Tidak ya, sama ya. Jadi di sini kita mendapat sifat dari translasi, yaitu bangun yang digeser atau yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi suatu barang yang digeser ya barangnya tetap tidak mengalami perubahan ukuran ataupun bentuk. Sekarang kita dapat menyimpulkan berdasarkan pengamatan tabel tadi secara umum diperoleh konsep titik A, di mana titiknya X, Y, ditranslasikan oleh T ini translasi ya, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, yaitu titiknya X aksen dan Y aksen. Ditulis dengan seperti ini. A, X, Y, lalu ditranslasi dengan A, B menghasilkan X aksen dan Y aksen. Di mana X aksen ini sama dengan X ditambah A. Ingat ya. Dan Y aksen ini diperoleh dari Y ditambah B. Nah, kita masuk ke contoh ya biar lebih jelas. Nah, titik A 3,2 ditranslasikan dengan matriks translasi yaitu T-3,4. Tentukan bayangan dari A. Nah, di sini ada titik A yaitu 3,2, lalu kita translasi dengan min 3,4 sehingga diperoleh X aksen, Y aksen. Ingat, X aksen di sini adalah X ditambah A dan Y aksen Y ditambah B sehingga diperoleh 2 ditambah min 3 dan 3 ditambah 4 sehingga diperoleh matriks min 1,7. Sehingga bayangan dari titik A berada pada koordinat negatif 1,7. Oke, contoh lain. Sekarang contoh kedua. Misalkan garis K dengan persamaan 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. Nah, lalu dengan matriks translasi ini, negatif 1, negatif 3, tentukan bayangan garis K tersebut. Nah, misalkan di sini ada titik X, Y kan? Kita belum ketahui berapa. Dan di sini matriks translasinya negatif 1, negatif 3. Akan diperoleh ini. Nah, tadi X aksen kita peroleh dari X ditambah A yang di sini ya. Jadi X ditambah negatif 1 dan Y ditambah negatif 3 sehingga diperoleh X min 1 dan Y min 3. Kemudian kita peroleh ini kan, X aksen sama dengan X min 1 dan Y aksen Y sama dengan Y min 3. Nah, kemudian kita pisahkan X sendiri sehingga satunya pindah. Jadi X sama dengan X aksen ditambah 1 dan Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Setelah diperoleh X dan Y, kita substitusikan ke persamaan. Sehingga diperoleh 2. Ini kan 2 dikali X. X-nya kita peroleh X ditambah 1. Kemudian dikurangi 3Y. 3 dikali Y ditambah 3.
ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x min 3y min 3. 3 itu dari mana? Ini 2 dikurangi 9 ditambah 4. Sehingga min 3 sama dengan 0. Sampai sini mengerti? Oke, selanjutnya dapat kita definisikan bahwa translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Misalnya tadi kan jaraknya 6 langkah ke kanan atau 6 langkah ke kiri dan lain sebagainya. Di mana jarak atau arah tertentu dapat diwakili dengan ruas garis berarah atau suatu pasangan bilangan A dan B. Nah, translasi oleh A dan B ini ditulis dengan T sama dengan AB. Dalam matriks, dengan A adalah jarak perpindahan secara horizontal, yaitu yang sejajar dengan sumbu X, dan B adalah jarak perpindahan secara vertikal, yaitu sejajar dengan sumbu Y. Nah, dimana jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka diperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Atau bisa ditulis seperti ini. X aksennya sama dengan X ditambah A dan Y aksennya Y ditambah B. Untuk lebih memahami, ini ada contoh lagi. Jika titik M 4,3 ditranslasikan oleh titik T negatif 1,3, ini tertutup ya. Tapi di sini ada, tentukan bayangan titik M. Nah, titik M di sini 4,3. Kemudian kita translasi dengan negatif 1,3. Lalu diperoleh X aksen, Y aksen. Di mana X aksen ini kita peroleh dari ini yang depan, ditambah dengan yang atas. 4 dikurangi 1 dan 3 ditambah 3. Sama dengan 3,6. Sehingga diperoleh bayangan dari titik M, atau kita tulis dengan M aksen, sama dengan 3,6. Nah, untuk lebih memahami, silahkan kalian coba di rumah 3 soal berikut ini. Nah, lalu kalian bisa kumpulkan, nanti Ustazah kasih room di Google Classroom, lalu kalian silahkan kumpulkan di Google Classroom. Ustazah kasih waktu sampai minggu depan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang translasi atau pergeseran, di mana ketika suatu benda ataupun suatu titik digeserkan itu tidak merubah bentuk maupun ukuran. Nah, contohnya tadi udah di awal, yaitu pergeseran. Misalnya kamu jalan, ataupun kereta melaju, dan pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, ada yang ditanyakan? Jika tidak, tetap semangat dan jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah, jaga imunitas tubuh juga, dan semangat belajar, dan jangan lupa PR-nya dikerjakan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.